Recording is on. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan rahmatnya kepada kita semua ya, teman-teman. Di pagi hari ini kita dipertemukan kembali dalam training product knowledge, yaitu dengan judul dasar-dasar product knowledge. Materi ini adalah materi pertama yang harus teman-teman ikuti karena ini materi yang dasar sekali ya di dunia kefarmasian, terutama buat teman-teman yang belum pernah ya belajar tentang farmasi, obat-obatan. Kami berharap dengan adanya training dasar product knowledge ini menjadikan teman-teman itu lebih mengenal tentang dasar-dasar di kefarmasian ya. Ada beberapa bab yang akan kita bahas di pagi hari ini, di kesempatan ini. Sebelumnya mari kita berdoa dulu, kita baca dulu basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran di pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar. Masih bersama Bu Dini ya teman-teman. Untuk dasar product knowledge, pagi ini kita akan membahas 3 topik bahasan. Yang pertama yaitu terkait penggolongan obat. Ya, penggolongan obat nanti berdasarkan nama, jenis, bentuk sediaan. Kemudian yang kedua adalah terkait substitusi dan downselling. Apa itu? Yaitu bagaimana cara untuk tidak menolak pelanggan. Kemudian yang ketiga adalah up dan link selling, yaitu bagaimana cara untuk meningkatkan penjualan. Tentu topik pembahasan ini sangat mendasar sekali ya, harus diketahui oleh staf pelayanan agar bisa memberikan pelayanan yang terbaik. Oke, langsung saja kita mulai di topik yang pertama terkait penggolongan obat. Kita akan menggolongkan obat berdasarkan nama. Itu nanti kita ketemu ada obat generik, obat paten, kemudian yang kedua terkait jenisnya, ada obat bebas, bebas terbatas, obat keras, narkotika psikotropika, dan herbal. Kemudian yang ketiga adalah terkait bentuk sediaan, akan kita tinjau dari sediaan padat, semi padat, dan cair. Untuk obat berdasarkan nama, generik dan paten, ayo siapa yang sudah tahu apa bedanya obat generik dan obat paten? Yang dikenal oleh masyarakat kita, kalau obat generik itu obat yang murah, Bu. Kalau obat paten itu obat yang mahal, betul? Ya, ada betulnya tapi kurang tepat ya, teman-teman. Supaya lebih paham lagi perbedaannya, obat paten itu adalah obat yang pertama kali ditemukan zat aktifnya oleh suatu industri, kemudian pertama kali dia diformulasi menjadi bentuk sediaan, dan kemudian pabrik itu melakukan penelitian. Di masa hak patennya itu berlaku 20 sampai 40 tahun. Ya, cukup panjang teman-teman hak patennya ini karena di masa hak paten itu diharapkan obat tersebut selain memberikan efikasi, memberikan manfaat efektif untuk mengatasi gangguan tertentu, obat tersebut juga harus dinyatakan aman. Ya, aman itu yang perlu dibuktikan untuk semua komunitas, mulai dari orang yang sakit dengan gangguan tersebut, kemudian orang dari golongan ibu hamil, anak-anak, lansia, dan komunitas-komunitas yang nanti diperkirakan akan ada efek atau dampak dari penggunaan obat tersebut. Maka semasa obat paten ini beredar, harus betul-betul penelitiannya ini dilakukan dengan jujur ya. Sehingga ketika ada muncul efek yang tidak diinginkan atau bahkan kematian, pasti obat tersebut akan dihentikan. Karena yang paling penting, obat itu selain dia efektif, dia mampu untuk mengurangi sakit atau memberikan efek gitu ya, dia harus aman. Itu yang harus terpenuhi syarat obat tersebut boleh beredar. Sebetulnya di Indonesia ini obat paten jumlahnya sudah
tidak banyak ya. Kalau kita cek dari masa obat paten yang akan expired di 5 tahun terakhir ini teman-teman bisa klik di link ini. Felix bisa dibantu? Ya, tidak banyak dan kebanyakan di apotek juga mungkin tidak semua ya. Mungkin obat-obat paten ini diedarkan pertama kalinya itu di rumah sakit. Karena di rumah sakit lebih bagus pencatatannya ya dalam memberikan sebentar. Ya, kayak Keytruda, kemudian next obat-obat kanker ini, apa Eliquis, Opdivo. Pernah nggak denger ini ada di apotek? Nggak pernah ya. Memang di apotek biasanya dapat obat paten seperti ini kalau masa patennya sudah hampir habis karena penelitian di rumah sakit sudah berjalan, sudah aman, tidak ada data yang apa membahayakan. Boleh ke bawah lagi, Ibrance, terus Sarelto. Nah, Sarelto ini mungkin yang pernah ada di AJF karena kita kebetulan juga dapat pasien dari luar negeri waktu itu dari London mencari obat untuk pengencer darah. Mereka dapat obat ini, Sarelto, sehingga diteruskan di Indonesia. Saya juga sempat agak bingungan ya mencarinya. Alhamdulillah dapat karena dia expirednya 2026. Untuk apa masa patennya itu habisnya di 2026. Jadi di apotek sudah mulai diedarkan ya. Next ke bawah Trulicity. Ini masa patennya habis 2027, Prevnar 13 juga 2026. Ocrevus, next. Ini teman-teman bisa ngecek ya, bisa ngecek secara berkala di web atau di Google atau tanya Mbak Meta biasanya ya perewangane arek-arek Gen Z itu biasanya bisa bertanya apa sih obat paten yang sedang sedang memegang masa patennya. Tidak banyak obat ya. Biasanya penemuan-penemuan baru mengikuti apa kebutuhan penyakit yang saat ini sedang in. Nah, yang sedang in saat ini itu kanker sama penyakit pembuluh darah. Jadi kebanyakan yang dikembangkan oleh farmasi di industri itu terkait penyakit tersebut. Oke, next ke materi. Untuk obat yang sudah habis masa patennya, kemudian mereka akan menjual zat aktif tersebut kepada industri yang lain. Sebelumnya, Mbak, akan menjual pada industri yang lain. Nah, industri yang lain ini kalau dia membuat obat, sediaan obat dengan zat aktif tersebut dikasih nama sesuai dengan nama zat aktifnya seperti yang saya contohkan di sini ini metilprednisolon ya, metilprednisolon dikasih namanya juga metilprednisolon yang produksi PT Dexa. Ini kita sebut sebagai obat generik berlogo. Kita perhatikan di sisi kanan ini selain ada logo obat keras, dia juga ada logo generik yang hijau itu. Nah, ada industri yang lain juga. Bagaimana dia ingin meningkatkan value atau mau harganya lebih lebih mahal lagi dari obat yang generik bermerek karena dia punya formulasi yang lebih bagus di mana obat tersebut penyerapannya mungkin lebih cepat sehingga berefek atau memiliki reaksi yang lebih cepat di tubuh manusia gitu. Mereka berani untuk menjual di harga yang lebih mahal. Tapi memang sih berdasarkan hasil pengamatan kami dan penelitian kecil di apotek ya, jika kita bandingkan orang yang menggunakan obat generik bermerek itu jika dibandingkan dengan yang generik berlogo itu lebih bagus yang bermerek ya karena mereka memang harganya itu karena formulasinya berbeda ya teman-teman ya. Kalau ada yang tanya sama aja nggak sih Mbak obat generik sama obat paten atau obat yang generik berlogo dengan yang bermerek ya secara kandungan sama,
Secara kandungan sama, dosisnya mungkin juga sama, tapi karena formulasinya berbeda, mereka akan memiliki profil yang berbeda. Jadi mungkin cara kerja obatnya itu lebih cepat, atau efek samping yang ditimbulkan, mungkin ada obat yang kadang menimbulkan mual gitu ya, diformulasi lebih bagus sehingga dia pelepasannya sedikit-sedikit, efek mualnya tidak sehebat obat generik yang berluku. Oke, cukup lengkap ya teman-teman penjelasannya. Bu Dini berharap di apotek tidak salah kaprah lagi untuk menyebutkan mana nih obat generik, mana obat paten, mana obat generik bermerek. Oke, next. Terkait dengan jenis obat, ini ada obat, kita lihat dari bendolnya yang ada di kemasan obat ya. Ada yang bendol hijau, biru, kemudian merah, kemudian ada yang kayak salib ini narkotika ya. Untuk yang bendol hijau kita sebut juga sebagai OTC atau over the counter. Digunakan untuk meredakan kondisi medis dengan gejala yang ringan, mengandung bahan yang relatif aman dan memiliki resiko efek samping yang rendah, teman-teman. Sehingga obat bebas ini bisa kita jumpai juga di toko kelontong, di Indomaret, di toko Madura gitu, mungkin ada ya obat bebas. Karena secara regulasi jenis obat bebas ini lebih bebas, tidak harus dengan resep dokter, tidak harus dengan aturan yang ketat. Karena risiko atau efek yang ditimbulkan itu tidak berat, ringan. Kemudian kita mengenal yang kedua, obat bebas terbatas. Obat bebas terbatas bendolnya itu biru. Sebetulnya dia merupakan golongan obat keras awalnya, namun bisa diperoleh tanpa resep dokter dalam jumlah tertentu. Ada tambahan tanda peringatan khusus pada kemasannya, ya. Misalnya, awas obat keras, hanya untuk pemakaian luar dari tubuh. Awas obat keras, tidak untuk ditelan, misalnya seperti itu. Dan peringatan-peringatan yang lain. Ada P1 sampai 6. Tolong nanti teman-teman tugas dari materi ini nanti menuliskan P1 sampai 6 itu apa saja, kemudian contoh obatnya itu apa. Ya. Berikutnya untuk obat bebas terbatas ini masih boleh dijual di warung, dijual di toko obat tanpa resep boleh. Jadi untuk penggalian informasinya tidak terlalu ketat ya, boleh, tidak seberat yang obat keras. Tetapi ingat teman-teman, tolong dalam menyampaikan obatnya harus disampaikan juga peringatannya. Tanda peringatannya tolong dibacakan. Misalnya obat betadine gargle untuk kumur. Di situ ada tulisan awas obat keras jangan sampai tertelan. Itu harus disampaikan karena resikonya akan besar kalau obat tersebut sampai tertelan. Memang rasanya manis, tapi obat tersebut tidak boleh sampai tertelan karena bisa menimbulkan risiko penyakit yang lain. Kemudian yang ketiga kita mengenal obat keras ya. Obat keras warnanya merah, di tengahnya ada huruf K. Obat ini hanya dapat dibeli di apotek ya, di toko obat nggak boleh, di toko Maduramat nggak boleh, Indomaret nggak boleh ya. Karena di sini kulaannya atau kita belinya itu harus di distributor resmi. Ya, obat keras ini resikonya lebih tinggi, bahkan disebutkan wajib dengan resep dokter. Ya. Namun ada golongan obat keras yang boleh diberikan tanpa resep dokter di apotek, yaitu OWA namanya. Obat wajib apotek. Nah, ini juga ada peraturannya. OWA 1 sampai 3 silahkan nanti menjadi tugas di pertemuan ini juga teman-teman untuk mencari OWA 1 sampai 3 itu apa saja golongan obatnya dan batasnya boleh diberikan itu berapa. Ada yang cuma 2 strip, nggak boleh sampai 1 box gitu ya. Nah, terkait obat keras yang digunakan oleh pasien kita selama obat keras tersebut itu adalah golongan obat degeneratif, obat untuk penyakit-penyakit yang tidak bisa sembuh, yang harus minum obat setiap hari. Nah, ini kami para apoteker bersepakat ya untuk tetap bisa memberikannya di apotek dengan pencatatan.
maka semua golongan obat keras itu harus masuk ke pencatatan swamedikasi untuk bisa mengikuti perkembangan pasien tersebut dalam mengkonsumsi obat keras. Barangkali ada efek yang tidak nyaman yang dirasakan pelanggan atau ada himbauan-himbauan yang perlu kita perhatikan dari pemerintah terkait obat keras tersebut, sehingga ketika kita punya pencatatan itu kita bisa langsung follow up ke pelanggan kita, tidak sampai menimbulkan risiko yang buruk untuk kesehatannya. Kemudian ada obat golongan narkotika dan psikotropika. Yang di sini saya tekankan narkotika ya, karena narkotika ini substansi yang dikelola oleh hukum yang ketat oleh pemerintah karena potensi penyalahgunaan dan ketergantungan yang besar. Psikotropika juga demikian sebetulnya, keduanya perlu pencatatan di dalam sistem aplikasi yang terhubung dengan Kemenkes ya teman-teman. Jadi kalau di apotiknya ada obat golongan narkotika psikotropika, ini pemberiannya harus benar-benar cermat, harus resep asli, screening resepnya harus benar, harus ditentukan resep asli yang bisa mengeluarkan obat tersebut. Dan kita bisa mengenali siapa dokter yang memberikannya, pasien yang menerimanya, begitu. Pencatatannya harus detail, karena setiap bulan kita harus melaporkan di Sipnap. Namanya Sipnap aplikasinya. Terhubung dari Kemenkes. Mulai dari dia datang, tanggal berapa, dari PBF mana, kemudian dia keluar satu persatu pasiennya itu harus kita catat di sana. Di sini teman-teman, kalau cari obat golongan narkotika psikotropika nggak ada di rak depan maupun belakang ya, yang ada di lemari. Ya. Golongan ini tersimpan rapat di dalam lemari yang double kuncinya. Ya, di situ tempatnya narkotika psikotropika. Saking besarnya resikonya itu, maka peraturan untuk menyimpannya pun bahkan harus hati-hati, ekstra hati-hati. Gitu ya teman-teman untuk terkait jenis obat. Oke, selanjutnya ada golongan obat herbal. Obat herbal ini ada 3 kategori. Yang pertama adalah jamu. Jamu kalau kita dulu belum ada di apotek, yang dikenal mungkin mbok-mbok jamu yang keliling bawa jamu cair, kunyit asam, beras kencur, kepiokan gitu ya. Kalau di apotek jamunya ini mungkin tidak hanya cair teman-teman. Kita akan menjumpai jamunya ini berbentuk serbuk atau kapsul atau tablet juga ada ya. Ada berbagai bentuk sediaan untuk jamu ini, namun jamu ini merupakan yang paling sederhana. Artinya secara pembuktian ilmiah dan keamanannya itu belum terbukti. Jadi dia hanya secara turun-temurun nenek moyang kita mengatakan bahwa jamu ini bisa berkhasiat, tapi belum ada data terkait secara ilmiahnya itu digunakan pada hewan, pada manusia itu belum ada data yang jelas. Kemudian kalau di herbal terstandar itu levelnya lebih meningkat lagi teman-teman. Di sini khasiat dan keamanannya itu sudah dibuktikan secara in vitro. Jadi sudah diuji pada hewan uji. Di kelinci atau di mencit atau di hewan uji yang lain, tapi belum diujikan kepada manusia. Namun di herbal terstandar ini sudah lebih hati-hati lagi karena dia ditanam di dataran tinggi yang berapa, ketinggian berapa, kemudian dipanennya kapan, disiramnya itu kapan, itu juga sudah ditentukan untuk herbal terstandar. Kemudian dia dalam 1 kilo daun misalnya ya, disari menjadi berapa mili, itu sudah ada standarnya untuk herbal terstandar. Jadi secara pembuktian ilmiah dia lebih akurat daripada yang jamu. Kemudian level yang lebih tinggi lagi yaitu fitofarmaka, di mana fitofarmaka ini sudah diuji secara ilmiah melalui uji praklinik pada hewan maupun uji klinik pada manusia, sehingga datanya itu lebih lengkap. Lebih bagus yang mana Bu Dini, jamu herbal terstandar atau fitofarmaka? Kalau terkait dengan bukti ilmiahnya tentu fitofarmaka yang lebih bisa kita pertahankan gitu ya, karena ada
data-data ilmiahnya, hasil pengujian dari hewan maupun dari manusia. Namun jamu yang warisan nenek moyang ini sudah mulai lagi digerakkan oleh Kementerian Kesehatan kita, di mana ada saintifikasi jamu, yaitu pembuktian ilmiah dari jamu karena dia secara turun-temurun baik, sudah menghasilkan efek yang diinginkan dan juga belum ada laporan efek yang tidak nyaman yang disampaikan oleh pelanggan gitu ya. Nah ini dibuktikan, ini mau dibuktikan, jadi dibalik, dia udah jadi jamu, tapi dia ingin dinaikkan menjadi level yang lebih tinggi lagi dengan pembuktian saintifikasi jamu. Next, untuk untuk penggolongan yang berikutnya yaitu terkait bentuk sediaannya ya teman-teman. Ya seperti bisa kita amati yang bentuknya padat itu yang keras, yang bentuknya solid. Kemudian semi padat itu yang nggak keras, nggak cair gitu ya, belenyek-belenyek gitu. Ada gel, krim, salep, pasta, kemudian dari golongan yang cair ada sirup, emulsi, suspensi. Terkait bentuk sediaan ini, Bu Dini berharap teman-teman bisa mengenali sediaan-sediaan mana yang bekerjanya itu paling efektif. Misalnya pada tablet atau sediaan yang padat ya, antara tablet dengan serbuk. Nah itu mungkin secara penyerapan lebih cepat yang serbuk ya, karena dia sudah tinggal diserap aja gitu. Sementara yang dalam bentuk tablet kan harus menunggu waktu dia terlarut dulu, dia hancur di dalam lambung, baru terlarut, baru menimbulkan efek gitu, didistribusikan dan menimbulkan efek. Kemudian tablet itu ternyata juga macam-macam. Ada yang tablet biasa yang langsung ditelan. Ada tablet kunyah, dia memang diformulasikan nggak terlalu keras ya, bisa dikunyah. Contohnya apa? Siapa yang sering sakit lambung, misalnya di Milanta, Proma, gitu ya. Obat-obat lambung biasanya dikunyah aja, dia sudah gampang muprul gitu ya. Dikunyah itu gampang hancurnya agar dia mudah untuk bisa menimbulkan reaksi pada lambung kita. Kalau tablet effervescent, ada yang tahu tablet effervescent yang dimasukkan ke dalam gelas, di dalam segelas air, terus dia pluk. Nah, sampai habis blukutuknya, baru kemudian diminum seger gitu ya. Aneh-aneh aja ya farmasi membuat sediaan obat ya. Tapi ini dimaksudkan untuk mungkin biar pasiennya nggak bosen. Obatnya pahit-pahit, ditelan semuanya gitu. Rasanya udah hampir males gitu ya, putus asa minum obat. Nah ini dibuatkan sediaan yang seger, yang kayak minum obat tuh kayak minum sirup gitu. Terciptalah tablet effervescent ini. Biasanya vitamin-vitamin ya yang dibentuk effervescent ini karena vitamin yang larut dalam air tentu akan mudah formulasinya untuk dibentuk effervescent. Kemudian ada tablet salut selaput, biasanya untuk menutupi rasa dan bau dari zat aktif yang terkandung dalam obat tersebut. Contoh, teman-teman kalau dapat vitamin B kompleks dari puskesmas atau rumah sakit, baru dibuka aja udah, aduh baunya nggak karu-karuan gitu ya. Tapi kalau beli di apotek, biasanya kita bisa ngarani Neurodek kah, Neurobion kah, itu ada salutnya. Nah, yang salut selaput itu nggak manis. Kalau kena lidah rasanya biasa aja, tapi ada selaputnya yang taruh di lidah dia nggak terasa pahit. Kalau yang salut gula itu taruh di lidah kayak permen. Tapi kalau lama-lama ditaruh di lidah ya pahit, habis gulanya gitu ya. Maka harus segera untuk diminum. Kemudian ada salut enterik. Kalau salut enterik ini nggak boleh teman-teman sampai dikunyah atau digerus, dihancurkan, dipotong, itu tidak boleh karena merusak formulasinya. Untuk tablet salut enterik, nanti cari di apoteknya yang ada tulisan enterik coated. Nah itu kalau ada perintah resep dokter untuk menggerus sebaiknya tidak. Sampaikan ke dokternya, mohon maaf dok, ini obatnya sediaan salut enterik. Karena dia diformulasikan untuk tidak pecah di lambung, teman-teman.
Kalau teman-teman merusak sediaannya tersebut, maka bisa jadi dia rusak di lambung, hancur di dalam lambung. Padahal dia diharapkan hancurnya itu di usus. Ya. Jadi ada formula-formula khusus yang dibuat oleh apoteker. Memang tujuannya adalah untuk menghantarkan obat tersebut bisa menimbulkan manfaat atau reaksi yang diinginkan. Selain itu ada kapsul. Kalau kapsul sudah banyak kenal ya, yang bentuknya gitu, ada yang dalamnya cair, ada yang bentuk dalamnya serbuk, ada yang dalamnya isik-isik-isik apa namanya granul kayak obat lansoprazol gitu kan. Dalamnya isik-isik kapsul itu, tapi dalamnya granul. Kemudian supo. Supo itu bentuknya keras kalau dimasukkan ke kulkas ya. Kalau keluar dari kulkas kadang-kadang jadi melenyek gitu ya. Kalau baru keluar dari kulkas dia kerasnya seperti lilin. Tapi setelah beberapa jam misalnya di luar dari kulkas dia akan mudah lebur. Memang seperti itu. Jadi supo itu nanti kan dimasukkan ke dalam anus supaya mudah memasukkannya, dia keras, kemudian dia mudah lumer tuh dengan suhu tubuh kita, dengan suhu yang ada di anus, dia mudah lumer. Nah, setelah lumer, zat aktifnya itu akan terserap pada pembuluh darah di sekitar anus. Nah, itu untuk sediaan padat, teman-teman nanti bisa mempelajari lebih detailnya, dilihat di apotek saat OJT maupun saat di outletnya masing-masing untuk bisa membedakan mana sediaan yang padat dan tergolong tablet apa gitu, sehingga teman-teman lebih memahami lagi ketika menyampaikan ke pelanggan itu ada aturan-aturan yang harus diketahui dan dijalankan oleh pasien kita. Kemudian untuk sediaan semi padat, ini sudah saya urutkan ya, yang mudah terserap itu tentu saja juga memperhatikan kondisi kulitnya. Untuk kulit yang tipis di daerah wajah, leher, gel dan krim itu mudah terserap. Lebih bagus penyerapannya gel, lebih dalam. Sementara krim itu lebih dangkal daripada yang gel. Jadi untuk area kulit yang tipis, kita pilihkan sediaan yang gel ataupun yang krim, karena harapannya lebih mudah penyerapannya ya, masuknya itu cepat. Bagaimana untuk kondisi kulit yang tebal, kita bisa sarankan yang salep atau pasta ya teman-teman. Salep dulu, kemudian kalau belum masuk juga bisa kita pilihkan yang pasta, yang lebih keras lagi. Karena untuk kulit yang keras, kalau kita berikan krim, itu obatnya nggak bisa masuk teman-teman, karena nggak bisa nembus ketebalan kulit yang cukup tebal, sehingga perlu sediaan yang salep. Biasanya yang salep atau pasta ini selain dia dari pembawanya itu bisa menghantarkan lebih dalam di lapisan yang tebal, dia biasanya diformulasikan juga dengan tambahan pelunak kulit, sehingga obatnya kebuka gitu loh jalannya. Dia bisa masuk ke dalam kulit obatnya tersebut. Nah, ini yang perlu diketahui sebagai pertimbangan. Misalnya si pasien ini menderita kutu air, gitu ya. Kutu air biasanya di mana teman-teman? Iya, di kaki ya. Nggak ada yang di wajah. Kalau di wajah biasanya jerawat. Jangan sampai kebalik. Lah nanti obatnya yang untuk panu misalnya ya, panu. Panu itu kan ya macam-macam. Ada yang krim, ada yang salep. Nah, kalau lokasinya panu itu di kulit-kulit yang bagiannya tipis ya kita sarankan yang krim. Kalau di lokasi kulit yang keras kita sarankan yang salep. Begitu caranya. Kemudian untuk sediaan cair itu ada sirup, emulsi, suspensi. Apa nih bedanya? Sirup itu seperti sirup marjan. Kalau kita aduk, dicampur di dalam segelas air, otomatis dia larut sempurna, nggak ada yang tertinggal. Kalau emulsi itu campuran antara air dan minyak, ya, air dan minyak. Makanya kalau dia disimpan setelah pemberian terus disimpan kok ada yang ngendap di bawahnya. Nah, itu harus dikocok dulu, teman-teman. Karena campuran air dan minyak tidak bisa bersatu, tapi apoteker bisa menyatukan karena punya emulgator. Nah, supaya emulgatornya itu bekerja, kita harus mengocoknya.
Hampir mirip dengan suspensi, tapi untuk suspensi ini tidak ada minyaknya. Dia hanya zat padat yang memang kelarutannya itu sulit di dalam air, tapi diformulasikan dalam bentuk cair, jagani orang yang tidak bisa menelan obat. Nah, contohnya apa? Obat lambung lagi ya, obat lambung lagi. Bentuknya suspensi, kalau nggak dipakai atau baru dapat dari apotek, ada yang ngendap nih di bawahnya. Nah, tidak seperti jamu ya. Kadang orang Jawa itu kalau minum jamu ada yang nggak suka minum endapannya, jadi diminum atasnya aja. Kalau jamu nggak apa-apa, karena yang ngendap itu cuman amilemnya atau zat partinya. Tapi kalau untuk suspensi, justru zat aktifnya itu yang mengendap. Maka harus kita kocok dulu. Dikocok sempurna sampai betul-betul semuanya terlarut. Bukan terlarut ya, tapi terdispersi atau tercampur homogen. Nah, baru ditaker, disendok taker, baru diminum. Mengapa demikian? Kalau pasien kita tidak melakukan itu, nanti dosis yang diminum itu nggak rata. Jadi, kalau dosisnya nggak rata, tadi minum yang pagi sekian, yang siang sekian, efeknya tidak bisa seperti yang diinginkan. Efek kesembuhannya tidak seperti yang diinginkan. Gitu teman-teman ya. Untuk memberikan informasi yang lebih detail kepada pelanggan kita, Bu Dini berharap dengan pembelajaran bentuk sediaan ini teman-teman bisa memberikan rekomendasi yang terbaik ya. Kapan pasien itu mendapatkan tablet, kaplet, sirup, suspensi, krim, gel. Nah, itu bisa lebih tepat untuk merekomendasikan. Karena bentuk-bentuk sediaan farmasi ini diformulasikan oleh apoteker agar membantu proses penyembuhannya pasien itu lebih cepat atau untuk membantu si pasien ini lebih enjoy dalam menggunakan atau mengkonsumsi obatnya. Next. Recording is on. Oke, lanjut lagi ke topik pembahasan kedua ya teman-teman, yaitu bagaimana cara supaya kita tidak menolak pelanggan. Tipsnya ada yang pertama yaitu substitusi. Siapa yang tahu substitusi? Ya, betul. Mengganti produk dengan yang lain, dengan kandungan, fungsi, atau kegunaan yang sama atau serupa. Misal, Mbak, beli paracetamol sirup, Mbak, gitu. Nah, kita cek nih di rak. Ternyata yang persis seperti yang diminta, orangnya bawa contoh, nggak ada. Tapi kita punya yang kandungannya sama. Ada paracetamolnya, tapi dia bermerek. Kebetulan mereknya Tempra. Nah, ini bisa kita tawarkan. Itu namanya substitusi ya, teman-teman. Jadi, jangan buru-buru mengatakan, "Mohon maaf Bapak, Ibu, obatnya sedang kosong." Ya, memang bagus, mohon maaf ya, tapi tidak pada tempatnya, teman-teman ya. Jadi, bagaimana cara kita memberikan excellent service itu diantaranya juga tidak menolak pelanggan, ya. Upayakan apa yang diminta oleh pelanggan itu kita bisa memenuhinya. Kalau yang diminta zat aktifnya itu apa, tidak ada, kita adanya yang merek lain mengandung zat aktif dan dosis yang sama, kenapa tidak kita tawarkan gitu ya. Contohnya paracetamol, kemudian ada lagi misalnya orang cari mukos kalau nggak salah. Next, Mbak Felis. Belum berubah. Ya, mukos. Nah, teman-teman nggak tahu nih, mukos tuh apa? Belum hafal gitu ya, masih baru. Belum hafal, mukos tuh apa? Teman-teman cukup menyampaikan demikian. Saya contohkan langsung loh ya, ini ya tekniknya ya. Baik Ibu, Ibu cari mukos ya. Kalau boleh tahu untuk keluhan sakit apa Ibu putranya? Batuk Mbak, itu loh obat batuk buat anak. Yang ada pipetnya itu loh Mbak. Nah misalnya gitu ya. Oh yang sirup nggih Bu? Baik Ibu, mohon waktunya sebentar saya cek dulu nggih Ibu? Gitu teman-teman caranya ya. Jadi jangan sampai kelihatan nggak tahu. Apa ya? Kok nggak pernah dengar?
obat kok mukos, mukos tamu kok gitu ya. Jangan menampakkan kebodohannya di depan pelanggan. Jadi teman-teman boleh mohon izin tadi untuk cek dulu ke belakang. Sambil ke belakang, kalau mungkin di apoteknya memang belum pernah ada obat yang namanya mukos, teman-teman boleh searching, searching, cari kandungannya apa nih mukos nih. Ternyata kandungannya ambroxol. Nah, dilihat di raknya ambroxol. Ada obat apa nih yang mengandung ambroxol dan bentuknya cair, dicari. Oh, ada merek Epexol. Nah, itu bisa kita sampaikan ke pelanggan kita. Cara penyampaiannya bagaimana? Ibu, untuk mukos itu obat untuk batuk nggih Bu, untuk batuk berdahak. Ini yang ada sediaannya di apotek kami mereknya Epexol Ibu, kandungannya sama, ambroxol. Ini bisa diberikan untuk anak-anak. Kandungan dosisnya juga saya cek sama. Sekali minum nanti 5 mili nggih Ibu. Loh Mbak, lah kok nggak sama? Kok ini koneng? Obat yang saya cari itu warnanya ungu. Nah, kita bisa sampaikan, "Nggih Ibu, ini obatnya memang pabriknya berbeda Ibu, pabriknya PT Sanbe yang Epexol ini. Untuk apa? Untuk kualitas pabriknya itu juga bagus sama bagusnya dengan yang memproduksi Mukos PT Mepro Ibu. Bahkan lebih bagus, lebih terpercaya. Skalanya sama-sama nasional. Jadi untuk pemilihan obat yang kandungannya ambroxol, Ibu selain menggunakan Mukos juga bisa mencoba obat Epexol ini, Bu. Cek harga dulu deh Mbak. Biasanya ibu-ibu cek harga ya. Sabar teman-teman, harus sabar melayani. Dicekkan dulu harganya berapa. Nah, ternyata harganya lebih mahal Epexol. Bisa jadi orangnya menerima atau sebaliknya ya. Yang penting kita sudah ada upaya untuk bisa melakukan substitusi ini. Kita upayakan dengan kalimat-kalimat persuasif, kalimat yang merayu, yang menggiring pelanggan kita itu supaya setuju dengan apa yang kita sarankan. Epexol ini kandungannya sama Bu, ambroxol, pabriknya juga dari PT Sanbe, bagus, skala nasional, sering dituliskan di dalam resep dokter. Jadi menurut saya Ibu, tidak ada salahnya untuk mencoba obat Epexol ini yang sama dengan Mukos yang Ibu cari gitu. Gitu ya teman-teman. Jadi haram hukumnya teman-teman. Haram hukumnya menolak pelanggan langsung karena saking hafalnya ya teman-teman, obatnya nggak ada ini di apotekku. Cari Mukos langsung dibilang, "Mohon maaf Ibu, belum tersedia di apotek kami." Mohon maafnya sih bagus, tapi tidak pada tempatnya ya. Jadi sarankan, atau upayakan dulu, mohon izin dulu ke belakang untuk ngecek kita punyanya produk apa yang sesuai kandungannya seperti yang dicari oleh pelanggan kita. Kemudian baru kita sampaikan apa yang ada. Next. Kunci anti penolakan, yang pertama stok komplit. Jelas dong ya, kalau stok komplit pasti nggak akan menolak. Tetapi terutama untuk apotek-apotek yang baru buka, ini tantangan yang luar biasa ini ya, karena kita masih mengenali apa yang dibutuhkan oleh pelanggan-pelanggan kita. Tidak hanya obat yang baru buka, obat yang lama pun AJF sudah 6 tahun lebih masih juga ada aja penolakannya. Karena obat ini ada trennya gitu ya, ada trennya. Yang sedang ini apa? Misalnya terkait untuk pengobatan jerawat atau biar kulitnya glowing, jeling gitu ya. Itu kita juga harus mengikuti perkembangan tren yang ada. Bagaimana supaya stok itu komplit? Ini tidak hanya tugas dari admin stok ya, teman-teman. Tapi kita yang ada di staf pelayanan juga bisa berkontribusi. Andil kita ada di sini karena pemegang rak atau penanggung jawab rak itu adalah teman-teman di staf pelayanan. Nah, setiap hari harus ngecek stoknya. Mana nih yang sudah limit, yang harus segera diorder karena ada pasien yang biasanya ngambil di tanggal sekian itu
tolong untuk diperhatikan ya teman-teman. Jadi kontribusi kita ini akan sangat besar menyumbangkan agar tidak terjadi penolakan, agar kita tetap ngomset, jagain stoknya tetap komplit gitu. Jangan hanya dibebankan pada admin stok. Karena yang tahu pasiennya, kapan ngambilnya, kemudian stoknya menipisnya itu tinggal berapa hari lagi, itu biasanya hafal malah teman-teman di staf pelayanan. Kemudian yang kedua, fokus kita adalah memberi solusi. Gali kebutuhan pelanggan, bukan hanya melayani apa yang dicari. Catat ya. Recording is on. Untuk kunci anti penolakan berikutnya yaitu jago jualan. Kalau ini wajib ya. Wajib menguasai product knowledge ya. Belajarnya harus long life, sepanjang hidup harus belajar. Apalagi teman-teman yang di staf pelayanan, karena produk-produk kita itu ada yang baru, selalu ada yang baru, kita harus nggak boleh bosen ya untuk belajar. Untuk menguasai product knowledge-nya. Insya Allah di masing-masing outlet itu setelah berakhirnya masa training ini, regulernya itu teman-teman akan ketemu ada namanya Sinau Bareng Apoteker di masing-masing outletnya. Atau jika di outletnya masih belum berjalan, silahkan teman-teman bisa cari di YouTube Sinau Bareng Apoteker. Nah, di situ ada beberapa materi yang pernah disampaikan oleh beberapa apoteker kita yang tergabung di Afgindo, bisa menambah ini ya wawasan teman-teman ya untuk menangani beberapa kasus-kasus penyakit yang sering datang ke apotek untuk diberikan rekomendasi obat, itu bisa belajar dari sana. Karena kalau kita nggak jago jualan, yo didik diomong kosong, habis bu, ndak ada bu. Nah ini haram hukumnya ya. Kemudian yang terakhir, jangan biarkan pulang dengan tangan kosong. Ya, berikan penawaran untuk pesan antar. Jika memang tidak ada nih obat untuk substitusinya, untuk penggantinya benar-benar nggak ada di apotek, memang betul-betul kosong, nggak ada, harus cari order lagi gitu ya. Itu diberikan penawaran. Bapak atau Ibu barangkali berkenan, nanti akan kami usahakan, kami bantu orderkan dulu, karena memang produk ini agak langka, sehingga nanti kami akan segera hubungi panjenengan kalau sudah ditemukan atau kalau sudah tersedia obatnya, dan kami bisa mengirimkannya ke rumah panjenengan, begitu ya, ditawarkan itu. Orangnya nggak mau cari dulu ke apotek yang lain misalnya. Cari dulu ke apotek yang lain, minimal teman-teman harus memberikan kartu nama apotek. Atau kalau di AJF itu ada flyer kecil tulisannya beberapa layanan apotek. Tertera di situ nomor HP apotek. Monggo Bapak, Ibu, nanti menjenengan kalau sudah cari muter-muter di apotek mana-mana tidak ketemu, silahkan menghubungi kami, insya Allah kami siap untuk membantu. Kami akan mencarikan. Embuh wes gak usah dipikir carinya di mana, yang penting kita sampaikan itu dulu. Kita sampaikan kalau kita siap untuk membantu mencarikan obatnya sampai dapat. Nah, kalau obatnya nggak dapat gimana setelah dicarikan, itu biar diurus sama apotekernya. Nanti apotekernya yang akan menggali lebih dalam lagi, barangkali ada pilihan obat dari golongan yang lain yang bisa membantu untuk mengatasi penyakitnya. Gitu ya teman-teman, substitusi. Harus dicarikan dulu apa yang diminta tadi, kandungannya apa, dosisnya berapa, atau digali dulu kebutuhannya. Kadang orang mencari di apotek itu hanya kata tetangga, kata teman gitu ya, tapi dia sendiri sebetulnya nggak tahu obat itu tuh cocok apa enggak buat dia. Nah, kalau kita sudah menggali, mungkin dari penggalian itu akhirnya lebih tepat sebetulnya bukan obat tersebut, tapi obat yang lain. Itu kita bisa merekomendasikan, sehingga pasien kita benar-benar mendapatkan solusi atas permasalahannya.
Kemudian jurus yang kedua yaitu dengan downselling, menawarkan produk yang dibutuhkan konsumen dengan harga yang lebih murah. Kalau nggak punya uang pelanggannya, ya jangan dipaksa untuk obat tersebut ya. Coba kita cari bantu kebutuhan konsumen kita supaya tetap ngomset daripada tidak sama sekali. Next. Gimana? Yaitu tawarkan yang lebih murah. Bisa beda merek, tapi fungsinya sama. Bisa yang ukurannya lebih ekonomis, yang penting terjadi transaksi. Ya. Dan juga kita harus berempati dong ya. Pasien itu datang jauh-jauh dari rumahnya untuk cari obat, ternyata di apotek kita adanya harganya yang mahal, dia budgetnya nggak cukup, ya kita harus empati. Mana nih yang bisa kita sarankan, yang cocok untuk beliau, yang mungkin lebih ekonomis gitu. Itu adalah jurus yang kedua. Ya, harus bisa berempati pada pasien kita. Nah, untuk bisa menjalankan downselling ini, teman-teman tentu harus menghafalkan harganya ya. Yang kandungan kandungan dari kalium diklofenak misalnya, ada Kataflam. Harganya 7.500 per tablet. Lumayan mahal. Biasanya dibeli ecer ini. Sakit gigi, Mbak, atau linu, Mbak. Nah, itu biasanya mereka beli ecer. Gimana untuk pasien yang beli ecer 7.500 kemahalan? Tawarin dulu Exaflam misalnya. 4.000 per tablet. Nah, oh, masih kemahalan lagi, tawarin lagi yang di bawahnya lagi, ada Kaditik, 5.000 per strip. Nah, kalau teman-teman hafal harganya, ini akan lebih memudahkan teman-teman untuk ngomset yang tinggi. Nek teman-teman nggak hafal, oh ada orang sakit nyeri gigi, udah dikasih aja Kaditik langsung. Eman kan? Cuma ngomset 5.000 per strip. Padahal orangnya punya uang misalnya. Nah, itu eh, memang downselling-nya jalan tapi tidak pada tempatnya. Jadi downselling itu ketika pasien atau pelanggan kita merasa keberatan dengan harga yang kita tawarkan. Kita tahu ada yang di bawahnya lagi. Itu namanya downselling. Bukan karena sudah hafal, udah melihat nih blegere pasiennya koyoke wonge biasa-biasa, wis langsung ae tak tawarin Kaditik. Oh, tidak seperti itu ya, teman-teman ya. Jadi downselling itu kalau pasiennya keberatan dengan harga yang mahal. Next. Ini contohnya untuk sirup demam ya. Bisa mulai dari Tempra yang mahal, kemasan 60 mili. Oh, kemahalan, coba ukuran yang di bawahnya ada 30 mili, lebih murah ya, 27.000. Kemudian habis Tempra apa? Penawaran berikutnya Pamol, penawaran berikutnya Dumin, penawaran berikutnya Praction, penawaran berikutnya Sunmol gitu ya. Jadi untuk menjalankan jurus ini teman-teman harus hafal urutan-urutannya. Lebih bagus lagi kalau ada kesepakatan di apotek nih. Tadinya kita di apotek kan cuman menata berdasarkan alfabetis aja ya, A, B, C, D, E. Nah, setelah kita tahu jurus ini, coba kita tata berdasarkan urutan harganya. Lebih keren lagi kan? Jadi teman-teman yang baru pun bisa segera beradaptasi. Oh, Tempra dulu. Kalau Tempra kemahalan, di bawahnya ada Pamol, bawahnya ada Dumin gitu. Itu teman-teman untuk downselling. Jadi memang mau nggak mau kita harus ngafalin harganya, urutan harganya. Next. Nah, sekarang adalah jurus bagaimana untuk meningkatkan penjualan. Kalau tadi down selling, sekarang up selling. Yang namanya up itu mesti luwih gede. Ya, ditawarkan dalam ukuran yang lebih besar, jumlah yang lebih banyak, fiturnya yang lebih lengkap, bisa seperti itu. Misal nih orang nyeri dengkul, cari pelumas sendi nih, bilangnya cuma yang glukosamin itu loh Mbak. Nah, kalau glukosamin biasa harganya cuma 18.000 per strip. Nah, kita punya produk lain nih yang lebih bagus lagi. Osteo Booster per stripnya 39.000, 2 kali lipatnya ya. Lumayan banget teman-teman. Tadinya omset cuma 18.000 jadi 39.000.
Next, contohnya lagi biar lebih lengkap. Promak. Nah, Promak wes gak usah diiklan, no, orang-orang sudah hafal ya. Coba untuk jurus ini orang datang dengan keluhan misalnya sakit lambung, aduh Mbak, lambungku sering melilit ini rasanya. Nah, coba kita upsellingkan. Kebalik ini ya Mbak Felicia. Harusnya ini asitral dulu ya. Iya. Asitral dulu ini, kebalik ini posisinya. Harusnya asitral dulu. Ini kita tawarkan upsellingnya, terus kurang mahal atau dilihat pasiennya cari yang paling bagus, yang paling mahal apa di apotekmu, misalnya ini Lagesil. Tawarkan Lagesil gitu. Oh, yang sirup lebih mahal lagi ya, tawarkan yang sirup. Kalau sirup nanti bekerjanya bisa lebih cepat, Bu atau Pak gitu. Sehingga kita tawarkan yang sediaan yang lebih cepat bereaksi dan juga harganya juga lebih mahal. Itu upselling ya teman-teman. OBH zaman dulu kenalnya cuma satu macam ya, OBH Itrasal. Nah sekarang OBH itu ada yang OBH Kombi, OBH Tropika dan lain-lain. Disesuaikan dengan kondisi keluhan yang dirasakan juga. Recording is on. Oke, kita lanjut lagi ya teman-teman. Jika pas konsumen belum tahu obat yang dimaksud, jadi benar-benar dia datang nih dengan keluhan, tawarkan produk yang terbaik atau yang mahal dulu. Gimana Bu, biar tahu produk pilihannya? Ikuti training lanjutannya ya. Nanti kita akan membahas di training lanjutan itu sesuai dengan gejala, sesuai dengan apa yang dikeluhkan oleh pelanggan, kita bisa merekomendasikan obat-obatnya gitu. Misalnya ini pasien hamil ya, pasien hamil belum pernah periksa ke dokter nih. Sebetulnya untuk vitamin kehamilan itu tidak ada persyaratan khusus ya teman-teman. Yang jelas ibu hamil kalau dia kekurangan nutrisi, kekurangan multivitamin dan mineral, dia akan merasakan mual, akan merasakan lemas, badannya mudah lelah gitu. Nah, itu kita bisa menawarkan dari yang mahal dulu, misalnya Preknafit. Produk yang ada di AJF ada Preknafit untuk vitamin kehamilan. Harganya satu box 540.000, isi 30. Nah, kalau pasiennya oke kan lumayan tuh. Mau beli per strip boleh, per strip. Nanti pada akhirnya 1 bulan juga habis kan, karena isinya 30 kaplet. Nah, kalau Preknafit ternyata masih terlalu mahal, kita punya pilihan berikutnya, Blackmores misalnya yang untuk pregnancy. Satu botolnya harganya 300.000. Nah, lumayan kan, nggak terlalu jeglek. Baru kalau kemahalan, kita tawarin Folamil Genium untuk masa awal kehamilan. Harganya di sekitar 172.000. Nah, begini ya teman-teman caranya supaya kita bisa ngomset yang lebih besar lagi, upselling. Maka kita perlu untuk menggali tadi ya, menggali kebutuhannya pelanggan itu dia seperti apa sehingga kita bisa lebih lebih tepat untuk memberikan penawaran atau rekomendasi obat. Next. Sekarang kita di jurus yang kedua yaitu link atau cross selling. Supaya pendapatan kita lebih besar lagi, kita lakukan tadi penggalian. Dengan penggalian kita tahu apa yang dibutuhkan, dengan kita tahu apa yang dibutuhkan, kita bisa membuat pelanggan kita belanja lebih banyak dengan menawarkan produk-produk yang relate dengan apa yang dia keluhkan. Nih misal yang pertama, kasus yang pertama, pasien bertanya obat penurun panas untuk anak. Nah, yang dicari kan biasanya paracetamolnya aja. Tempra misalnya kita tawarkan tadi yang harganya paling mahal ya. Kita bisa menanyakan ke pelanggannya, Ibu putranya usia berapa yang sakit untuk memastikan dosisnya tepat atau tidak ya. Kemudian kita tanya, suhunya sampai berapa Bu demamnya? Kalau anak dikatakan demam itu biasanya sudah di atas 38 derajat Celcius, Bu. Ah, gak ngerti, Mbak. Ya mek sumer ngono tok ae. Nah, itu kan kurang kurang objektif ya untuk mencatat apa yang terjadi pada anaknya.
lebih bagus lagi kalau orang tua itu punya catatan. Demam anak ini dimulai jam berapa, demamnya berapa, kemudian selang 1 jam lagi itu bagaimana, tambah tinggi atau sudah turun. Setelah diberikan obat itu bertahan turunnya berapa jam, kemudian muncul demam kembali, itu akan menjadi pertimbangan dan kita memberikan kemudahan untuk dokter itu memberikan diagnosa yang lebih mendekati kebenaran gitu. Jadi tebak-tebakannya itu nggak terlalu ngawur gitu ya. Dokternya akan bisa menebak, mendiagnosa gejala pasien yang dirasakan demam tadi, mungkin ada gejala klinis yang lain. Kemudian ciri-ciri demam itu juga menampakkan ciri-ciri penyakit tertentu. Jadi ada sesuatu yang khas. Misalnya anak yang menderita tipes, demamnya muncul sore, malam, pagi mulai turun, gitu. Beda lagi sama anak yang batuk pilek, mungkin demam di hari pertama, demam tinggi, di diminumin obat penurun demam masih demam lagi. Nah, itu mungkin batuk pilek, ya, dan lain-lain. Gejala demam, itu bermacam-macam ya. Kalau kita punya persediaan termometer di rumah, itu akan lebih memudahkan kita ketika konsultasi dengan dokter nanti menentukan diagnosanya apa. Itu ya, jadi penawarannya teman-teman boleh menanyakan, "Berapa Ibu, Bapak suhu tubuh anaknya? Demamnya sampai berapa derajat?" Gitu. Kalau teman-teman hanya menawarkan dengan kalimat, barangkali mau ditambahkan obat demamnya, boleh ditambahkan apa, termometernya, pasti orangnya menjawab, "Tidak, nggak mau," karena, kurang menarik gitu ya. Tapi kalau teman-teman menawarkannya itu, suhunya dengan pertanyaan gitu, pertanyaan pancingan, itu insya Allah akan lebih menjaring, lebih meyakinkan, "Oh, aku harus beli nih karena nanti benar juga ya yang dikatakan Mbak Apotek," gitu. Kemudian demam itu tadi ada ciri-ciri yang demamnya terus dikasih minum obat paling turun sebentar, setengah jam, 1 jam, kemudian demam kembali. Nah, itu kita bisa antisipasi dengan produk seperti Cool Fever atau Bye Fever untuk kompresnya. Sambil menunggu sambil menunggu obat demamnya itu, waktunya minum kembali, harus sesuai aturan ya, kalau obat demam itu tidak boleh lebih atau overdosis. Karena kalau overdosis dia berbahaya, bisa merusak sel hati. Nah, kalau, demamnya tadi enggak apa, turun sebentar naik lagi, antisipasinya bisa dengan kompres. Jadi nggak usah minum obat, sambil dikompres, sambil menunggu jam minum obat selanjutnya. Gitu ya teman-teman, bisa kok kita tawarkan produk-produk yang relate. Kemudian, anaknya lemes nih, lemes, sudah nafsu makannya juga udah mulai turun misalnya, biasanya aktif, cerita-cerita, ketawa-ketiwi, ini udah nggak ada ketawanya, diem aja. Nah, itu boleh teman-teman menawarkan Apialis. Gimana cara menawarkannya? "Ibu atau Bapak, Adek, ini demamnya sudah berapa hari nggih? Kelihatannya anaknya lemas atau bagaimana?" Untuk mensupport biar daya tahan tubuhnya tetap bagus, pemulihan sakitnya nanti itu bisa lebih cepat, Ibu bisa menambahkan multivitamin seperti ini, Bu, sangat dibutuhkan untuk adik, biar dia sakitnya tidak terlalu lama. Kasihan kalau sakitnya terlalu lama. Gitu ya kata-katanya ya. Saya contohkan sampai kata-katanya, biar teman-teman bisa menirukan. Kalau hanya teman-teman menawarkan barangkali mau tambah vitaminnya, mesti emoh rek, nggak mau. Jadi gunakan kalimat-kalimat persuasif yang mendorong orang itu untuk menyadari bahwa dia memang membutuhkan itu. Gitu nggih? Gampang ya. Jadi untuk demam kita bisa tawarkan sirup penurun demamnya, termometer, obat kompres, dan multivitamin mineral. Ini berlaku untuk anak-anak maupun dewasa. Kalau dewasa vitaminnya ya pilihkan untuk vitamin yang dewasa. Full fever untuk dewasa ada Bu? Ada. Bayi, anak, dewasa ada. Jadi
Jangan ragu-ragu untuk eee, melakukan penawaran dulu. Gimana kalau ditolak, Bu? Ditolak urusan belakang, yang penting kita berani untuk menawarkan. Oke, kita lanjut. Untuk kasus yang kedua, oh belum ya, ini ada formularium teman-teman. Contohnya seperti ini yang namanya formularium itu, cara membacanya adalah dilihat dulu nih yang paling kiri. Demam anak 0 sampai 2 tahun, rekomendasi obatnya apa? Pilihan pertama adalah yang paling atas. Bisa Tempra drop atau bawahnya lagi Epetic drop, bawahnya lagi Sunmol drop. Ini Budini urutkan dari yang harganya paling mahal. Mekanisme kerjanya adalah untuk menurunkan demam. Kemudian suportifnya kita bisa menawarkan Apialis drop, Zamel drop, Sunbeplex drop. Nah, diurutkan. Kalau yang atas udah oke, ya udah, yang bawahnya nggak perlu ditawarkan. Kalau yang atas kemahalan, ditawarkan yang bawahnya, bawahnya lagi gitu. Untuk apa multivitamin itu? Multivitamin untuk mendukung metabolisme tubuh berjalan baik, sehingga proses pemulihan lebih cepat. Kemudian cross atau link sellingnya seperti yang saya ceritakan tadi, kita bisa menawarkan termometer, ya. Kemudian high fever atau cold fever seperti itu. Ini di formularium ini dibedakan mulai dari usianya 0 sampai 2. Jadi keluhan usianya 0 sampai 2, 2 sampai 6 sampai 12, demam dewasa, demam yang ada keluhan yang lain. Itu dibuat seperti itu supaya memudahkan teman-teman untuk memilih item obatnya apa yang mau ditawarkan. Gitu. Kalau di apotek Jaya Farma Mojosongo ini sudah Budini berlakukan sehingga sangat membantu teman-teman baik yang sudah lama atau yang baru gitu untuk segera menyesuaikan bisa memilih produk yang paling tepat atau yang diperlukan untuk keluhan demam ini. Next. Sekarang kasus kedua untuk pasien keluhan batuk pilek panas, Bapilnas ya. Mungkin yang sering dicari hanya obat pereda gejala seperti Tera-F, Mixagrip, Sanadril dan lain-lain ya. Itu sudah biasa. Coba kita link sellingkan dengan produk yang lain. Kita tanya nih keluhannya. Nyeri tenggorokan apa enggak, Bu? Atau Pak? Atau Mas, Mbak? Buat nelen sakit enggak tenggorokannya? Atau tenggorokannya mulai terasa gatel-gatel enggak? Kalau ada keluhan tersebut, kita bisa menawarkan Strepsil atau Degirol atau SP Trocis. SP ya, teman-teman. Jadi, yang kandungannya ini adalah untuk antiseptik tenggorokan, bukan FG Trocis. Kalau FG Trocis untuk antibiotik, manakala batuk pileknya itu sudah lebih dari 2 minggu biasanya, kemudian ada dahaknya kental yang harus diterapi dengan FG Trocis. Karena efeknya juga selain di tenggorokan, dia juga berefek sistemik. Nah, selain itu kita bisa memberikan penawaran oles-olesnya. Nah, ini ditawarin. Kalau dewasa Safe Care, Fresh Care gitu ya bisa. Kalau anak-anak mungkin mungkin bisa Transpulmin Baby, kemudian Fix Baby Balsam dan lain-lain. Banyak merek untuk oles-oles bayi supaya hangat punggungnya, melegakan saluran nafasnya gitu ya. Kemudian juga kompresnya ini masih relevan untuk bisa kita tawarkan ya, karena kadang, rasa demamnya, gergesinya itu membuat tidak nyaman. Setelah ditempel lebih nyaman lagi. Dan juga terapi suportifnya untuk multivitamin mineral juga bisa teman-teman tawarkan. Next. Ini contoh formularium obat pilek pada anak. Nah ini stop. Untuk usia 0 sampai 2 tahun, anak usia 0 sampai 2 tahun karena tidak ada obat yang bisa, apa namanya, aman dan terpercaya untuk mengatasi itu secara oral maksudnya, kita bisa sarankan rekomendasi yang pertama Sterimar Nasal Baby untuk,
eee, membersihkan hidungnya, melegakan, biar belernya itu nggak terlalu gitu ya, dan kondisi belernya itu tidak sampai membuat dia tidak nyaman, ucek 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 terus, kasihan. Anak atau baby itu juga merasa, gimana ya, risih ya, sama seperti orang dewasa yang sedang pilek ya. Ini untuk mengencerkan lendir atau ingus di dalam saluran hidung agar nafasnya menjadi lega. Nah, suportifnya bisa kita tawarkan oles-olesnya, Transpullin Baby, Cesa, Cook and Flu, contohnya gitu. Kemudian link selling-nya, geser ke kanan Mbak Felis. Link selling-nya kita bisa menawarkan suportif untuk Apialis Drop atau Zamel Drop atau Sunbed Plek. Jadi sama keterangannya adalah untuk melancarkan metabolisme tubuh sehingga pemulihannya bisa lebih cepat. Kemudian next di bawahnya dan di bawahnya itu contoh ya formularium untuk obat batuk pilek nanti akan dibahas lebih lengkap lagi pada materi batuk pilek. Oke, boleh di next. Ya, untuk dewasa juga ada pilihannya sendiri. Next. Ya, untuk khusus batuk juga ada sendiri. Nanti akan kita bahas detailnya di materi pembahasan tentang batuk pilek. Nih ya, jadi formularium ini menurut Budi ini sangat penting sekali ya teman-teman untuk diterapkan di apotik, apalagi bagi teman-teman yang baru yang masih belum banyak mengenal merek-merek obat. Dengan adanya formularium ini, teman-teman akan sangat terbantu memilihkan rekomendasi obat yang terbaik. Next. Bagaimana dengan pasien yang mengeluhkan sakit gigi? Kalau kata flam, orang nyari obat nyeri itu udah biasa ya, kata flam. Coba kita tawarkan lagi tambahannya. Karena kalau sakit gigi itu pasti giginya ada berlubang atau mungkin gusinya ya, giginya goyang. Nah, itu kita bisa menawarkan antiseptik untuk mulut. Contohnya apa? Contohnya Minosep atau betadine kumur. Kalau Minosep dia lebih cepat efeknya, tapi rasanya pahit. Tapi kalau yang betadine rasanya manis, enak, cuma lebih lama dari Minosep. Saya sudah mempraktekkan dan beberapa pasien yang sudah menggunakan itu, beberapa datanya bisa kami ambil kesimpulan kalau Minosep itu mungkin sekali sampai 3 kali pakai itu sudah enakan gitu ya, yang tadinya bengkak sampai bengkak itu bisa, juga reda bengkaknya. Kalau yang betadine itu mungkin membutuhkan 5 sampai 6 kali kumur baru terasa manfaatnya. Kemudian, selain itu sakit gigi itu biasanya menyerang ketika daya tahan tubuhnya sedang lemah atau sedang kelelahan. Maka tidak ada salahnya kita menawarkan vitamin teman-teman ya, kita tawarkan Adat Formula contohnya, multivitamin mineral yang lengkap dari PT Soho. Ini ada kandungan kurkumanya juga. Jadi kurkuma di sini dosisnya adalah untuk anti nyeri dan ini tidak berinteraksi ya dengan kandungan di dalamnya, di dalam Adat Formula. Atau kalau kemahalan teman-teman bisa menawarkan Parmaton atau Zekavit untuk tambahan supaya sakit giginya ini bisa segera reda, tidak berlama-lama. Dan yang pasti karena di apotek kita tidak bisa menangani langsung kondisi giginya yang bolong tadi, kita nggak bisa nambal, kita rekomendasikan mereka untuk datang ke dokter gigi. Kita bisa rekomendasikan. Jadi sebetulnya obat sakit gigi itu hanya sifatnya sementara untuk pelipur lara sementara aja mengobati rasa nyerinya. Dan obat kumur itu justru terapi yang utama untuk menghilangkan bakteri penyebabnya. Nah, suportifnya tadi untuk mendukung supaya badannya ini tetap sehat bugar. Itu ya teman-teman untuk sakit gigi. Next. Ini ada formulariumnya untuk sakit gigi, misal anak usia 2 sampai 12 tahun, penekanannya di sini adalah untuk obat anti nyeri ya, yang paling aman untuk anak ya, tetap yang kandungannya paracetamol. Pilihan pertama Panadol sirup, kemudian Tempra, kemudian Pamol. Suportifnya ya kita pilihkan multivitamin yang bisa mendukung metabolisme tubuh berjalan lancar sehingga pemulihannya lebih cepat. Starkit, Elkana, Curvit, seperti itu.
Untuk link selling-nya, sebetulnya kita bisa menyediakan sikat gigi bulu halus ya, yang aman untuk anak-anak. Sikat gigi bulu halus, namun di AJF, di Apotek Jaya Farma itu pernah saya mencoba mengadakan itu ya. Setelah dibandingkan harganya jauh lebih mahal daripada di toko-toko. Lebih murah di Bravo gitu. Jadi saya enggan lagi untuk menyediakan karena sama pelanggannya dibandingkan, "Mbak, murahan nduk toko kono, Mbak, hargane." Ya, alhamdulillah gitu mereka sudah tahu memilihkan, produk yang tepat. Tapi maksud saya ketika menyediakan itu adalah mencontohkan ya, mencontohkan, "Nanti kalau sakit gigi lagi pakai sikat gigi yang seperti ini loh, yang bulunya halus." Nah, itu sih maksud hati saya. Tapi karena selalu dibandingkan akhirnya saya tidak menyediakan lagi. Monggo silahkan barangkali di apoteknya masing-masing nanti masih bisa dijalankan itu yang jauh dari Bravo, misalnya di Gajah Sehat atau di Kudu atau di mana yang jauh dari pertokoan semacam Bravo bisa disediakan. Karena harga kulaknya mungkin juga lebih mahal ya untuk apotek ya. Itu nyeri gigi, ada yang topikal juga, jadi selain yang oral, kita bisa memberikan obat semprot Cooling 5. Untuk mereka yang ada gangguan lambung, susah, kalau kena anti nyeri lambungnya perih gitu ya, kita bisa menyarankan yang topikal, yang disemprotkan di giginya yang sakit, itu untuk mengurangi nyeri secara topikal. Jadi di lokasi giginya aja efeknya itu. Kemudian untuk dewasa kita bisa menyarankan tadi obat kumurnya ya sebagai antiseptik. Kemudian suportifnya kita bisa menawarkan untuk multivitaminnya. Oke, itu untuk sakit gigi teman-teman. Ini Bu Dini contohkan lumayan banyak loh ya, lumayan banyak. Ini beberapa kasus yang sering terjadi di apotek dengan harapan teman-teman mengikuti training dasar product knowledge ini aja sebetulnya sudah cukup banyak wawasan yang didapatkan ya, sudah siap untuk menyapa pelanggan dan punya ancang-ancang gitu ya. Nanti mau tak kasih apa nih kalau ada keluhan seperti ini. Tuh. Ada yang sudah mencatat atau sudah capek mencatat? Belum ya? Sedikit lagi ya. Nih pasien bertanya obat capek-capek. Nah, kalau obat capek-capek kita sarannya adalah untuk multivitamin mineral, yang ada kandungan plus, kurkumanya dengan dosis anti nyeri itu Adat Formula namanya. Kemudian ada juga, misalnya sediaan yang ada anti nyerinya, neo Neurosan B contohnya ya, itu bisa. Ada yang plusnya itu Antalgin, ada yang plusnya parasetamol. Sebaiknya untuk lansia kita sarankan yang parasetamol dan multivitamin ya. Lebih bagus lagi kalau pisah, bukan campur ya. Kalau pisah itu nyerinya kan mungkin minum sekali, 2 kali udah reda. Jadi nggak perlu minum parasetamol terus. Renovit-nya multivitamin mineralnya itu bisa diminum setiap hari, paling tidak seminggu atau 2 minggu. Nah, ngomsetnya juga bisa lebih banyak karena, beli Panadol dan juga beli Renovit Gold misalnya, dibanding ketika orangnya memilih untuk membeli Neurosan B Plus yang kandungannya multivitamin bukan multi, hanya beberapa vitamin B kompleks dan Antalgin. Dan Antalgin itu efeknya juga lumayan bisa, mengencerkan darah ya. Di negara-negara maju sudah tidak dipakai lama, di Indonesia ini orangnya sakti-sakti masih aja dipakai. Selain obat-obatan kita juga bisa menawarkan susunya. Nah, orang yang cepat capek-capek itu bisa karena kurang nutrisi, kurang cukup asupan gizinya. Bisa ditambah kecukupan gizinya dengan susu etawalin contohnya. Kemudian oles-olesnya, biar bisa tidur, Mbah. Nanti habis jalan dari apotek capek, habis mandi nanti dioles-olesin hot in cream-nya. Mangke raosé anget atau enggak suka oles-oles, yang ditempel koyo
atau Salonpas. Nah, itu juga bisa kita tawarkan. Jadi banyak ya sebetulnya teman-teman, dan itu bagaimana cara kita menawarkannya adalah dengan mengajak ngobrol. Kalau kita semakin panjang ngobrolnya dengan pasien, insya Allah nanti akan semakin banyak ketemunya itu peluang-peluang dia butuh apa lagi gitu. Tapi kalau teman-teman diajak ngobrol sama pasiennya males ya pasti ngomsetnya nggak bisa banyak karena terbatas itu aja yang dicari sama pasiennya ya itu aja yang dijual. Kalau teman-teman mau ngomset lebih banyak, mau pendapatannya lebih tinggi, ya mau nggak mau harus belajar untuk membangun komunikasi yang baik dengan pelanggan. Next. Biang keringat. Nah, biang keringat ini Kaladin tuh sudah dikenal ya. Kalau nggak yang tabur, yang oles gitu. Gimana? Yang sakit ini baby atau balita atau orang dewasa. Nah, kita bisa menggali ya. Misalnya ini baby ini. Ibu, adik pakai sabun mandinya apa nggih? Kalau boleh tahu. Sabun mandinya cair nih, Mbak. Kudu cair toh, Mbak, nek baby? Ya boleh cair, boleh batang, Ibu, yang penting speknya untuk yang bayi gitu. Anakku cair kok, cocok kok ini untuk orang serumah. Apa, Bu, kalau boleh tahu? Mereknya Nuvo. Lah, padahal Nuvo itu bukan merek untuk bayi. Pantesan adiknya merintis-merintis gitu. Kalau orang dewasa nggak apa-apa, nggak masalah, sudah kuat ya kulitnya. Kalau baby dikasih Nuvo ya akhirnya biang keringat. Nah, ini di sini kita bisa menawarkan sediaan yang lainnya. Misalnya Lactasid Baby. Lactasid Baby ini sabun untuk kulit bayi yang sedang sensitif, yang sering mengalami merintis-merintis biang keringat. Nah, ini bisa kita tawarkan. Kemudian eh, udah dikasih Kaladin atau usianya belum 2 tahun, Kak. Kalau Kaladin kan 2 tahun ke atas gitu. Kita bisa menawarkan Bepanthen Baby. Apa sih Bepanthen Baby? Dia itu ada kandungan pelembabnya, ada vitamin B6-nya, ada chamomile-nya sehingga membuat kulit bayi itu lebih nyaman, kelembapannya terjaga sehingga merintis-merintisnya tadi itu terbantu untuk pulih lebih cepat. Begitu. Next. Ada pasien bertanya obat ambeien atau wasir. Nah, kita bisa menawarkan obat minum ya, selain obat oles. Biasanya kan yang dicari obat untuk dimasukkan ke dubur itu yang supo atau obat oles untuk ngurangin rasa nyerinya di duburnya. Ada boraginol. Boraginol ada yang sup dimasukkan ke dubur, ada yang dioles, yang boraginol krim, ada yang N, ada yang S gitu. Selain itu kita bisa menawarkan obat minumnya teman-teman. Apakah efektif? Lumayan, cukup efektif. Saya punya pasien beberapa waktu yang lalu didiagnosa dokter ini harus operasi ini. Ini ambeiennya udah parah ini Pak, udah stadium lanjut ini harus dioperasi gitu. Tapi dengan keyakinan yang kuat si Bapak tadi ingin mencari alternatif lain gitu ya. Kemudian bertanya kepada saya, alhamdulillah Bu Dini waktu itu yang menemui, Bu, ada nggak Bu obat ambeien? Saya ini dinyatakan dokter harus operasi gitu. Saya sampaikan ke beliau, Bapak percaya sama saya? Iya Bu, saya mau manut teman saya kemarin itu sharing, katanya waktu datang ke apotek Jaya Farma itu ada apotekernya yang bisa memberikan rekomendasi. Dia katanya mau operasi, nggak jadi operasi ambeiennya gitu. Getok tular teman-teman. Ternyata alhamdulillah ya rekomendasi yang kita berikan kepada pelanggan dan positif hasilnya itu akan dengan sendirinya mereka menceritakan kepada orang lain. Nah, si Bapak ini punya keyakinan yang kuat gitu. Saya pasti juga bisa sehat gitu, bisa sembuh kembali ambeien saya gitu. Alhamdulillah setelah mengkonsumsi Venaron Nutribien, Venaron kapsul, minumnya sehari 3 kali, ini selama 2 minggu kurang lebihnya. 2 minggu, habis 3 strip kalau nggak salah. Itu beliau saya tanya, gimana Bapak kok masih minum terus? Berkurang apa mboten? Alhamdulillah Bu berkurang gitu, berkurang. Dan akhirnya bisa sampai eh,
nggak ini lagi, nggak keluar lagi. Tadinya seperti ada yang keluar gitu. Untuk BAB kalau sampai sulit mengejan keras gitu, kita bisa sarankan pakai yang seratnya, Venaron Nutribien. Nah, itu membantu biar keluarnya BAB-nya itu nggak terlalu keras. Kadang orang yang sudah menderita ambeien atau wasir itu baru mules perutnya, baru mau kebelet ngengek gitu ya, itu udah takut, udah, aduh gimana ya nanti kalau keluar ya. Jadinya diempet, ditahan, ditunda. Padahal kalau kita menunda, fesesnya tadi itu, kotorannya tadi itu akan diserap lagi airnya, semakin kering keadaannya. Jadi dia udah disiapkan di usus usus besar terakhir untuk mau dikeluarkan lewat anus itu kondisinya semakin kering, semakin kering. Nah, kondisi kotoran yang semakin kering itu keluarnya itu susah. Maka kita perlu untuk menanyakan ya, sampai separah apa, sampai seberat apa, kemudian yang dikonsumsi makanan minumannya itu apa. Kita bisa menawarkan tambahan-tambahan produk untuk membantu proses pemulihannya. Minyak zaitun ini juga memiliki sifat antibakteri, antiinflamasi, dan membuat daerah di sekitar jaringan hemoroid itu melunak. Bukan dioleskan teman-teman, kalau ini diminum ya. Kalau ini diminum. Selain itu dia juga melancarkan peredaran darah sehingga yang namanya ambeien itu kan kondisi pembuluh darahnya meradang. Nah, itu dibantu diredam peradangannya dengan pemberian minyak zaitun. Ini untuk kasus ambeien. Ini pasien bertanya tentang jerawat. Banyak sekali ya. Kalau kasus jerawat itu datangnya ke apotik ya. Pasti sebelum lari ke dokter, pasti ke apotik dulu. Nah, produk-produk anti jerawat banyak, mulai dari yang OTC yang saya tempel di sini nih, yang OTC yang bendolnya hijau, terserah mau beli 10, mau beli 6 juga boleh gitu ya. Ada Veril, eh, Pack, kemudian Agnes, itu lengkapnya dari pembersih, kemudian krimnya, kemudian untuk menghilangkan bekasnya itu sudah ada. Ada juga pilihan obat-obat keras yang bisa kita berikan kepada pasien untuk topikal, jadi dioleskan aja. Dioleskan aja. Tentu itu nanti atas saran dari apotekernya ya. Nanti dibuatkan formularium sama apotekernya. Nah, yang ingin Budini perkenalkan di sini adalah obat minum yang aman. Biasanya penderita jerawat itu minum antibiotik dan selalu minta antibiotik tambahan. Karena dari dokter kulit dikasih lah dia clindamycin, azithromycin. Nanti habis efek obatnya, jerawatnya muncul lagi. Terus minta beli lagi. Padahal kalau minum obat itu terus-menerus lambungnya yang terasa sakit. Ya namanya orang pengen cantik, pengen ganteng, gak digatek no ya, lambungnya sakit ya. Mau beli itu aja gitu. Kadang memang dia karena tidak dilayani di apotek dia cari resep di Halodoc, dapatnya seperti itu lagi. Nah, ini saya punya pengalaman yang bisa dicontoh ya teman-teman ya. Tidak hanya satu dua pasien, tapi beberapa pasien yang mengalami hal serupa. Itu saya sarankan minum Astagol. Sehari cukup 1 kali aja. Kandungannya adalah astaxanthin dan apel penol. Jadi antioksidan yang cukup kuat astaxanthin itu dia membantu untuk memulihkan kondisi kulit, kondisi peredaran darah, kondisi segala organ vital manusia. Astaxanthin itu dari rumput laut, ganggang merah. Kemudian apel penonnya itu sifatnya sebagai antibakteri, antivirus. Maka penderita jerawat ini setelah mengkonsumsi Astagol, kombinasi dengan Purwisi, pemulihan kulitnya itu cepat tanpa minum antibiotik. Ya, saya punya beberapa pasien dan alhamdulillah berkenan untuk kita ikuti perjalanan pengobatannya. Itu dia kita berikan Astagol, Purwisi selama 7 hari itu sudah mulai memberikan hasil. 14 hari semakin glowing, semakin bagus. Nah, aloris kapan diberikan? Misal jerawatnya itu guatel, terasa guatel. Kadang tidak hanya jerawat,
tapi ditumbuhi bakteri lain ya yang selain penyebab jerawat Staphylococcus. Itu sampai merintis-merintis, meradang gitu ada pasien yang seperti itu. Itu kita berikan Aloris untuk menghilangkan rasa gatalnya, biar dia bisa istirahat dengan tenang di malam hari. Itu ya teman-teman, untuk beberapa kasus ini sudah dicontohkan. Untuk kasus jerawat silahkan nanti bisa direkomendasikan. Insya Allah akan memberikan hasil yang positif. Kenapa vitamin C? Karena vitamin C mensupport pembentukan kolagen ya, biar struktur kulitnya kembali bagus lagi, kenyal lagi, kelembapannya semakin bagus. Next. Pasien bertanya Rivanol untuk luka. Kalau di rumah sakit Rivanol udah nggak dipakai teman-teman. Tapi ya pasien kita kadang ngeyel ya minta tetap diberikan Rivanol. Ingat kalau Rivanol itu cuma pembersih luka. Jadi tetap kita sarankan pakai betadine setelah pakai Rivanol. Yang dipakai di rumah sakit hari ini adalah NaCl. NaCl itu cairan infus. Loh Bu, itu kan buat infus, kok buat bersih luka? Iya, karena cairannya steril, kemudian eh, apa sifatnya itu sama seperti cairan tubuh, sehingga ketika diteteskan di luka dia tidak perih. Membukanya tidak perlu dipotong lehernya ya teman-teman, ini diperhatikan. Untuk mengeluarkan isinya bisa menggunakan alat apa ini namanya? Cublesan gitu ya, saya sampai lupa namanya apa. Cublesan yang hijau itu atau bisa pakai spet untuk ngambil cairan di dalamnya. Jadi disuntikkan di karetnya itu. Karetnya tidak perlu diambil, tidak perlu dibuka. Sehingga tetap terjaga sterilitas di dalamnya. Nah, setelah diambil cairannya baru disemprotkan di daerah yang luka tadi. Nah, kita tanyain dulu lukanya itu nyeri apa enggak. Kalau nyeri boleh dikombinasi dengan anti nyeri ya. Lapistan, Ponstan, Mevinal. Atau kalau ada gangguan lambung takut ya kasih Panadol, paracetamol itu sudah cukup. Kemudian bisa kita sarankan juga untuk PIRUIC-nya, vitamin C-nya. Karena eh, seperti yang jerawat tadi, PIRUIC merangsang pembentukan kolagen sehingga pemulihan lukanya itu bisa lebih cepat. Terus plester atau kasa ya teman-teman. Kasa yang digunakan pada luka langsung itu harus yang steril ya. Jangan kasa gulung atau kasa hidrofil. Karena kasa jenis tersebut tidak steril. Bisa jadi lukanya udah hampir sembuh, malah ketempelan bakteri atau kuman dari kasa. Kan sayang ya. Untuk plesternya juga kita bisa pilihkan plester yang nggak gatel waktu dikelentek. Contohnya Hipavik. Next. Pasien minta obat asam urat. Nah, asam urat jangan mudah percaya teman-teman, harus dicek dulu ya. Harus dicek dulu berapa kadar asam uratnya. Nanti baru ikuti saran apotekernya untuk diberikan allopurinol dosis yang berapa. Pemberian allopurinol saat sedang nyeri sekali itu tidak saya sarankan. Ya. Jadi kalau pasiennya itu kita tanya keluhannya bagaimana Bu, Pak? Kilo Mbak, kakiku kusuk, sakit cenut ya. Cenut. Nah itu dihilangkan dulu cenut-cenutnya. Dengan apa? Dengan anti nyeri. Contohnya Pirovel yang kandungannya piroksikam. Kalau 20 gram maka kita cukup memberikan 1 kali sehari aja. Nah, selain itu multivitaminnya juga kita tambahkan ya, ada formula Parmaton, Zegavit boleh ditawarkan. Atau minimal ya, kalau orangnya nggak mau yang multivitamin kemahalan, minimal vitamin C teman-teman. Pure C atau Holistic Care Ester C gitu. Itu bisa kita tawarkan ya. Kenapa? Karena asam terlarut di dalam asam. Kita buat suasana air seninya itu menjadi asam dengan penambahan vitamin C sehingga eh, asam uratnya itu bisa mudah terlarut keluar dari tubuh. Selain obat minum, kita juga bisa menyarankan untuk Pirovel gel, oles-olesnya ya. Memang rasanya ketika dioleskan tidak panas, tapi ada kandungan obat yang bisa terserap di bawah
sehingga otot-otot yang di sekitarnya yang nyeri tadi itu bisa berkurang nyeri. Selain itu kita punya antioksidan andalan yaitu magozai. Magozai ini kita sarankan untuk berbagai keluhan bisa ya teman-teman, karena dasarnya keluhan di dalam tubuh kita itu terjadi karena adanya reaksi oksidasi. Nah, magozai ini adalah antioksidan. Antioksidan yang kelasnya adalah kelas dewa. Kelas dewa itu ya wis antioksidan yang paling tinggi dan lengkap. Nah, dengan kandungan yang tinggi dan lengkap tadi, dia bisa menunjang proses penyembuhan berbagai penyakit. Ya, mulai dari yang keluhan capek-capek, asam urat, diabetes, darah tinggi. Kok bisa, Bu? Iya, karena dia memperbaiki kondisi sel. Ya. Jadi yang diperbaiki itu bukan lagi tingkat otot atau jaringan, tapi dia itu tingkat sel. Kalau selnya sudah diperbaiki, sudah regenerasi secara baik, maka dia akan menjalankan fungsinya dengan baik juga. Maka gangguan-gangguan yang ada di dalam tubuh akan bisa diminimalisir atau tidak akan dia rasakan karena selnya sudah normal kembali. Itu cara berpikirnya ya, teman-teman. Jadi, untuk lansia-lansia khususnya yang sering mengalami capek-capek, apalagi ada penyakit degeneratif, asam uratnya sering tinggi, kita bisa menyarankan Magozai ini untuk minuman hariannya. Sudah tidak perlu minum teh atau kopi nggih Mbah Kung, minumnya Magozai. Kalau mau sehat, awet muda, kulitnya juga glowing, bisa mengkonsumsi Magozai. Next, itu bukan madu ya teman-teman, itu ekstrak. Ekstrak buah-buahan yang mengandung antioksidan yang tinggi. Kemudian orang minta obat diabetes. Nah, ini juga demikian. Jangan langsung percaya, tapi coba kita lihat lagi. Karena ini termasuk obat keras kan, kita cek di Swamedikasi. Pasien ini pernah nggak mendapat obat ini? Pernah beli obat ini nggak gitu. Mungkin sudah pernah dan tercatat di transaksi yang sebelumnya. Teman-teman bisa memberikan lanjut dan tidak ada salahnya bertanya. Ibu, kapan terakhir cek gula darahnya? Kadarnya berapa Ibu? Gitu. Barangkali orangnya berkenan untuk cek. Nah, kan lumayan nambah omset lagi ya. Bisa kita lakukan cek gula darah. Atau Mbak, aku mau beli alatnya Mbak yang lengkap. Nanti dicek sendiri sama anakku di rumah. Alhamdulillah. Lumayan itu omsetnya sudah. Walaupun nanti dia nggak cek di apotek, dia cek di rumahnya sendiri, tapi nanti kalau stiknya habis kan kita bisa menawarkan gitu ya. Kalau stiknya habis Ibu bisa beli di apotek sini Bu, gitu. Mereknya Benecek ini misalnya, nanti Ibu tinggal bilang aja Mbak beli stiknya gula darah Benecek seperti itu. Untuk orang yang menderita diabetes, biasanya nyeri-nyeri, kebas, atau keringgingan itu dirasakan ya. Itu bisa kita sarankan multivitamin mineral atau minimal vitamin B kompleks atau Lapibal, ini yang mecobalamin ya isinya, untuk mengatasi neuropati perifer. Jadi ada nyeri-nyeri di saraf-saraf tepi yang dirasakan untuk orang dengan diabetes yang tidak terkendali. Biasanya minum obatnya nggak mau rutin setiap hari. Ini dititeni. Sudah minum obat berapa lama Ibu? Oh, wis tahun-tahunan Mbak, wis lali ket wiko. Minumnya setiap hari napa mboten nggih? Nggih nek asal saking puskesmas. Nek mboten asal nggih pun mboten minum obat. Nah, ini cara minum obat yang salah untuk diabetes ya. Kita bisa memberikan saran bahwa diabetes itu memang pengobatannya panjang Ibu, ya. Kita nggak perlu memberikan kalimat yang menyeramkan. Kadang yang saya sering dengar itu ya gini, "Pun toh Bu, niki obatnya seumur hidup harus diminum." Jangan ya teman-teman ya. Jangan pernah mengatakan itu ke pasien. Tapi coba kita berikan motivasi. Kita berikan semangat untuk beliaunya supaya mau minum obat setiap hari dengan penyampaian kata-kata yang lebih baik. Contohnya,
Ibu, begini Bu, jenengan kan kadar gula darahnya masih naik turun nggih. Kalau minum obat kan merasakan enak, nyaman nggih. Nanti Ibu bisa, cek Bu. Kebetulan di Apotek Jaya Farma ada program setiap Jumat itu cek gratis gula darah ya. Bisa pasien-pasien itu diajak untuk memanfaatkan program tersebut. Bisa Ibu nanti setiap Jumat 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali Ibu dicek gula darahnya berapa. Nanti kami bantu pantau Ibu obatnya, nggih. Kalau masih harus terus diminum, ya jenengan sabar mawon, diminum setiap hari Ibu, nggih. Pokoknya manut sama kami. Engko isok ta Mbak, suwi-suwi nggak minum obat, insyaallah saged Ibu, yang penting Ibu sabar, telaten gitu ya, mbujuk-mbujuk titik rek. Mbujuknya itu, membohonginya itu bukan saklek membohongi ya, tapi kita ada tawaran untuk memberikan peluang beliau itu berpikir, "Oh, nek aku gulaku sakmene, aku kudu ngombe obat." Nek ngombe obat, kok rasane rasane enteng dan ternyata dicek gulaku turun. Nah ini, kita berikan kesempatan itu dulu ke pasiennya supaya dia menyadari kalau kondisi itu memang dia membutuhkan minum obat setiap hari, tanpa perlu kita mengatakan, "Ini harus seumur hidup diminum, Ibu." Nah, nggak perlu kan? Tidak perlu, kita hanya perlu memberikan motivasi, "Kami siap Ibu mendampingi jenengan, minum obatnya setiap hari dan pantau gula darahnya. Insya Allah nanti kalau, gula darahnya sudah bagus, dosisnya bisa turun Ibu." Nah, bisa disampaikan seperti itu ya. Tentu saja nanti perlu dikomunikasikan terus dengan apotekernya kondisi pasien tersebut. Bagaimana dengan gula Tropicana Slim? Gula Tropicana Slim ini atau diabetasol, gula gula-gula buatan, saya tidak menyarankan untuk pemakaian jangka panjang ya teman-teman. Jadi ini untuk, jangka pendek aja, untuk pelipur lara sementara bagi mereka yang belum bisa menyadari, belum bisa diet gula. Gulanya tinggi tapi seleranya masih yang manis-manis. Nah, ini, sementara waktu diselimur gawe Tropicana Slim, gula. Agar konsumsi gulanya tidak berlebihan, karena kalau gula berlebihan, glukosa ya, terukur dalam darah berlebihan, nanti dia tidak mampu untuk mengolahnya. Akhirnya, kadar gulanya tinggi. Nah, saya pernah menjumpai pasien yang dia tidak mau minum obat gula, hanya minum Tropicana Slim gula. Bayangin, sedih nggak hati saya? Sedih sekali. Dan itu beliau mengamalkan apa dengan gula tersebut. Kula niku Bu, pokoke mboten gendhis pasir sakniki kula. Kula nggih pun mboten ngunjuk obat malih. Loh, alhamdulillah, sampun sae napa Bu gulane? Nggih sae pun, gak usah diukur-ukur. Saya kunjungi ke rumahnya, teman-teman, saya kunjungi, saya home care. Nah, saya malah dipameri beliau bikin jangan bening ya, sayur bayem itu, pemanisnya dikasih Tropicana Slim, gak cuma wedane. Jangan beningnya dikai Tropicana Slim, sudah tidak sedia gula. Karena beliau meyakini bahwa Tropicana Slim itu obat kanggo wong lara gula. Nah, ini pemahaman yang cukup sesat ya. Kasihan sekali beliau yang sudah disesatkan sama nggak tahu siapa tenaga medis yang lain. Tapi setelah saya kunjungi sekali, 2 kali, nggak cukup sekali teman-teman, 2 kali gitu ya. Alhamdulillah akhirnya beliau memahami gitu, bahwa Tropicana Slim ini hanya pelipur lara. Karena next time setelah dia panjang mengkonsumsi ini, yang rusak kemudian adalah ginjalnya. Karena bagaimanapun gula buatan keluarnya dari tubuh prosesnya juga butuh proses yang panjang. Dan kalau, eee, orang diabetes nggak perlu dikasih apa-apa, kondisi pembuluh darahnya itu sudah semakin lama semakin rusak,
otomatis ginjalnya juga rusak. Apalagi ditambahkan dengan gula buatan seperti ini. Nah, yang penting lagi magozai. Magozai ini dia membantu kondisi pembuluh darahnya tetap sehat karena dia mereparasi di tingkatan sel ya. Maka kita sarankan karena magozai ini rasanya juga manis, teman-teman. Bagi mereka yang masih suka minum manis daripada Tropicana Slim, sarankan aja punya magozai di rumah. Rasanya manis, sirup, tapi tidak ada kandungan gulanya, ekstrak langsung dari buah-buahan yang diperes. Buah anggur, wortel, acai berry, goji berry, buah bit, dan lain-lain. Di dalam magoza itu enak, luar biasa. Ya, saya di rumah juga menyediakan itu untuk ibu saya. Alhamdulillah kondisi diabetesnya dan serangan jantungnya ya alhamdulillah terkendali ya, nggak sampai terjadi yang tidak diinginkan. Masih bertahan bagus. Dan teman-temannya ibu saya ini menyampaikan demikian, "Ibu kok tambah suwi, kok tambah enom," gitu ya. Karena orang yang rajin minum antioksidan, kulitnya itu beda ya, kulitnya itu bisa lebih kelihatan muda gitu. Beneran ini teman-teman. Ya, kalau nggak percaya silakan dicoba. Yang terakhir nih kayaknya untuk pasien yang menderita kolesterol, next. Kolesterol juga demikian, kita tidak boleh langsung percaya dengan keluhan yang disampaikan, karena kalau minum obat kolesterol terus nggak tahu kolesterolnya tinggi apa rendah, diminumi aja terus, ya eman-eman ginjalnya juga ya. Jadi dicek dulu kadarnya berapa, kalau memang butuh minum ya minum. Minumnya kalau Lipitor kandungannya atorvastatin, minumnya itu sore teman-teman, jam 3 sampai 4 sore, asar ya. Kalau simvastatin minumnya malam hari, beda. Terus untuk multivitaminnya kita bisa tawarkan karena biasanya kemeng buat noleh sakit ya. Kalau orang zaman dulu kan katanya buat noleh sakit itu wah, nek tidur salah bantal gitu. Tapi setelah saya amati beberapa tahun ini di apotek, orang yang sering mengeluhkan tengengen, nah itu setelah dicek kolesterolnya tinggi itu. Jadi, kalau ada pasien dengan keluhan tengengen, nah kita tawarkan, "Boleh kita cek dulu kolesterolnya Mas, Mbak." Nah, jangan salah, ini tidak hanya terjadi pada orang tua, Mas, Mbak itu sekarang sudah banyak juga yang kolesterolnya tinggi. Karena makanannya luar biasa ya, habis makan geprek, minumnya es krim with drink atau Nescafe Ice. Nah, ini luar biasa. Karena kelebihan glukosa itu teman-teman akan diubah menjadi kolesterol. Ya. Terus nyeri, anti nyerinya juga bisa kita tawarkan ya. Selain obat kolesterol, anti nyerinya untuk biar dia rileks, dia bisa tidur dengan nyaman sehingga pemulihannya bisa lebih baik. Kemudian suplemennya selain Magozai ada nih namanya Astakardik. Astakardik itu kandungannya astaxanthin sama salmon oil. Jadi dia membantu mengangkut salmon oilnya ini membantu mengangkut lemak-lemak jahat untuk keluar dari tubuh. Ya, kalau astaxanthin sudah pasti dia tadi melakukan perbaikan di tingkat sel ya, seperti Magozai. Kemudian VCO virgin coconut oil, ada yang cair, ada yang kapsul, juga bisa kita tawarkan ya. Kalau produk suplemen yang di atas kemahalan bisa kita tawarkan semacam itu VCO untuk membantu mengangkut lemak jahat keluar dari tubuh. Itu contoh cross atau link selling yang bisa teman-teman tawarkan karena eman-eman sekali ya kalau kita hanya memberikan apa yang diminta sama pelanggan tanpa ada penawaran. Kalau kita ada ilmunya seperti ini, kita bisa menawarkan, kita akan bisa menciptakan peluang ya untuk menghasilkan omset lebih tinggi. Gimana teman-teman? Sudah lebih paham ya? Catatannya jangan lupa ya dihafalkan ya, tidak hanya dicatat ya. Sukses jualan itu butuh persiapan. Kira-kira apa aja nih tadi persiapannya?
Apa aja Mbak Felis persiapannya? Persiapan mental. Oke, persiapan mental. Kemudian persiapan product knowledge-nya, ya persiapan dasar-dasar kefarmasiannya tadi sudah teman-teman. Kemudian persiapan harganya obat tadi, formulariumnya kalau belum ada, hayo agen yang dibuat ya. Sehingga ketika pasien datang itu kita nggak gedandapan, nggak bingung mau milihkan apa ini ya nggak tahu karena kurang persiapannya. Jadi harus betul-betul kita persiapkan untuk sukses berjualan. Next. Hebat itu jika berhasil jualan, berhasil menawarkan, ya. Gak usah dipikir mau apa enggak, yang penting berhasil menawarkan dulu. Senang upselling, ya, udah hafal nih mana barang-barang yang mahal, dan pinter cross selling. Nah, bisa menangkap peluang apa yang dibutuhkan sama pelanggan. Cross selling. Next. Ya, dan terakhir, your only limit is you, teman-teman. Apa artinya? Ya, yang bisa membatasi teman-teman adalah dirimu sendiri. Ya, orang lain nggak bisa membatasi. Mau menghasilkan omset sampai seberapa, tergantung kemauan kita. Kalau kita merasa kita bisa, kita yakin, kita tahu, kita bisa menawarkan, kita bisa mencetak sebesar-besarnya, ya. Tapi kalau kita dengan diri kita sendiri aja udah nggak yakin, ya wes limit akhirnya. Eh, nggak maju gitu. Walaupun sudah tahu ilmunya, oh Bu Dini udah ngajarin ini nih, aku sudah hafal sebetulnya. Tapi mau nawarin takut, ragu-ragu, bingung gitu ya. Ya akhirnya terbatas. Ya dapatnya segitu aja gitu. Tapi kalau teman-teman mau hasil yang hebat, ya dipersiapkan gitu ya. Sudah siap untuk mempersiapkan teman-teman? Nah, saran Budini setelah teman-teman dapat materi ini, sudah ada catatannya, nanti di OJT dilengkapin lagi produk-produknya ya. Teman-teman juga harus latihan di depan cermin. Terutama bagi teman-teman yang belum pernah berhadapan langsung dengan pelanggan. Coba di hadapan cermin teman-teman bicara dengan dirinya sendiri untuk apa mencoba memberikan penawaran, bahasanya, kalimatnya gimana. Tadi diajarin Budini begini, coba saya mempraktekkan. Kadang lidah itu kalau nggak terbiasa menawarkan tuh rasanya kaku ya, takut gitu ya. Tapi kalau sudah dilatih setiap hari bicara, insya Allah sudah lemes dewi kayak lambe gue kira ya. Gitu teman-teman. Baik, terima kasih teman-teman atas perhatiannya dan kesetiaannya belajar tentang dasar product knowledge. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu yang diterapkan, diamalkan ya, tidak hanya sekedar tahu teman-teman. Semoga bisa menjadi tim staf pelayanan yang hebat, yang bisa mencetak omset yang tertinggi, dan yang pasti akan ada reward ya dari ownernya, dari HCM ya, untuk yang punya capaian tertinggi di setiap bulannya itu pasti ada reward ya. Eh, Semoga bisa kita amalkan semuanya. Mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih atas perhatiannya. Budi ini mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian materi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.